Shalom adik-adik. Shalom. Kali lagi dengan semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, kita bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Kita akan kembali memuji, menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik persiapkan setiap diri kita. Mari kita duduk yang rapi. Kita lipat tangan, kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang waktu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami Bapa, anak-anak-Mu kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa setiap pujian penyembahan yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus, sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Coba Om dengar sekali lagi dengan keras, katakan shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Sukacita. Ya, mari semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau
mau angkat pujian, katakan aku anak raja. Ayo adik-adik semua boleh ikutin gerakan guru-guru sekolah minggunya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 Kita akan bernyanyi sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita wawancara, tinggallah di dalam. Sekali lagi dengan gerakan. Yesus pokok dan kita wawancara, tinggallah di dalam. Sekali lagi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita wawancara, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita wawancara, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita wawancara, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita wacaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Pastilah kau akan berbuah. Silakan dulu adik-adik. Mari adik-adik, sebentar kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Semua tundukkan kepala, tutup mata, semua lipat tangan, duduk yang tenang. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Katakan firman-Mu pelita bagi kaki kami, Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lebih lagi katakan firman-Mu
Shalom adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang rapi, ya, pasang telinganya, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Bapa, kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu, biarlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh mendengarkannya, sehingga firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, ini terakhir kita ibadah sekolah minggu secara online. Ya, minggu depan kita sudah ibadah di gereja. Nah, Tante percaya pasti adik-adik senang. Kita bisa kembali bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, dengan teman-teman kita yang lain. Kita bisa ibadah di gereja bersama-sama. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Ya, Tante akan baca untuk adik-adik yang ada di rumah. Ya, dengarkan dengan baik-baik. Yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya dan ikuti di dalam hati. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di luar Yesus kita tidak bisa hidup. Ya, sekali lagi, di luar Yesus kita tidak bisa hidup. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Dia berkata bahwa aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa pokok anggur? Yesus. Ya, adik-adik pernah lihat pokok anggur? Siapa yang pernah lihat pokok anggur secara langsung? Nah, siapa di rumahnya yang menanam pokok anggur? Kayaknya di rumah Abang Yosia ada pokok anggur. Nah, coba perhatikan. Ya, pokok anggur itu dia pohonnya tinggi atau menjalar. Nah, pokok anggur itu dia menjalar, tidak seperti pohon yang tinggi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, akulah pokok anggur. Ya, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tadi Tante katakan di luar Yesus kita tidak bisa hidup. Nah, adik-adik, kalau pokok anggur, ya, ada rantingnya banyak sekali. Nah, kalau ranting itu dicopot atau dipatahkan, dia dipisahkan dari pokok anggurnya, apa yang terjadi? Nah, maka rantingnya itu dia akan apa? Akan layu karena tidak mendapat asupan makanan dari pokok anggurnya. Dia layu, lama-lama apa? Menjadi kering. Nah, setelah dia kering, ada gunanya? Enggak. Akhirnya apa? Dia dibakar. Ya, ranting yang sudah kering tadi dibakar. Nah, demikian juga hidup kita adik-adik. Ya, Yesus dia pokok anggur. Kita ini ranting-rantingnya. Kalau kita jauh dari Yesus atau kalau kita hidup di luar Yesus, ya, kalau adik-adik hidup di luar Yesus, maka apa yang kita lakukan? Dosa. Ya, kita melakukan kejahatan. Nah, kalau hidup kita sudah jahat, nggak ada gunanya bagi orang lain. Ya, akhirnya apa? Kita dihina orang, kita dijauhi orang, kita tidak ada gunanya, orang tidak peduli dengan kita. Nah, bahkan adik-adik, ya, seperti ranting yang sudah terpisah dari pokoknya tadi, kalau dia udah kering dibakar. Demikian juga kita. Ya, kalau kita di luar Yesus masuk apa? Masuk neraka. Siapa adik-adik yang mau masuk neraka? Nah, pasti nggak ada kan? Semua kita mau masuk surga, amin. Iya. Nah, kalau kita berpisah dari Yesus, ya, pokok anggur yang benar itu, maka kita nggak ada gunanya. Akhirnya apa? Kita dilempar, kita dibuang kemana?
ke neraka. Di neraka itu apinya besar, ya, menyala tidak mati-mati. Kita dibakar di sana. Ada yang mau dibakar? Pasti tidak ada. Nah, jadi mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan katakan hiduplah di dalam Tuhan, ya. Karena di luar Yesus kita tidak bisa hidup, ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, coba di ayat 6 dia katakan apa? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Adik-adik mau dibakar? Ya pasti nggak ada dong yang mau dibakar, ya kan? Nah, kita kena api kecil aja udah nangis-nangis karena sakit, apalagi dibakar. Wah, itu luar biasa, mengerikan. Ya, kalau adik-adik tidak mau masuk neraka, apa? Percaya kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus. Nah, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus ada di dalam hati kita, dan adik-adik juga hidup di dalam Yesus, maka adik-adik akan berbuah banyak. Nah, apa buahnya? Bukan buah apel, bukan buah jeruk, bukan buah anggur, tapi apa? Ya, buahnya adalah perbuatan baik. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada 9 buah roh. Nah, kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita akan menghasilkan buah roh. Ya, jadi adik-adik, ya, mari tetap tinggal di dalam Yesus. Ya, jangan mau seperti ranting yang apa? Yang terpisah dari pokok anggur. Ya, jangan mau terpisah dari Yesus. Amin. Iya. Tetaplah hidup di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, maka apa saja yang adik minta Tuhan akan berikan. Nah, coba lihat di ayat 7 dia bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau adik-adik tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam adik-adik, Yesus katakan apa? Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Apa yang mau adik-adik minta? Ya, kesehatankah, kepintarankah? Ya, mintalah kepada Yesus, tapi harus tinggal di dalam Yesus. Adik-adik mau tinggal di dalam Yesus? Amin. Ya, seperti pujian kita katakan apa? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ya, kita mau berbuah banyak. Amin. Ya, jadi sekali lagi adik-adik, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Ya, jangan mau hidup di luar Yesus. Lakukanlah yang baik dan tetap percaya kepada Yesus. Amin. Ya, mari adik-adik kembali dalam sikap berdoa. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari semua ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau hidup di dalam Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Kami mau menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami jadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami berdoa buat papa mama kami. Berkatilah papa mama kami. Berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Jangan lupa minggu depan Kita ibadah sekolah minggunya secara offline. Ketemu di gereja ya. Jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa. Bye.